Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba memahami sedikit demi sedikit, bagian demi bagian apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yang tujuannya adalah mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Ya, tentu muaranya adalah mudah-mudahan iman kita bertambah tebal ya. Ketakwaan kita kepada Allah semakin baik, yang pada akhirnya kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat bisa kita capai. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya yang soleh ya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran, melanjutkan kajian surah Al-Fajr ya. Hari ini kita masuk ke dalam pembahasan ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 insyaallah kita tuntaskan hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-20, ayat yang ke-30 insyaallah. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ini mengabarkan, yang mengingatkan kita tentang sosok manusia yang paling kurang ajar ya di dalam sejarah peradaban manusia. Namanya diabadikan, ya, gelarnya diabadikan, yaitu Fir'aun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat contoh ya, orang durhaka, kaum durhaka ya, sebelum kaumnya Fir'aun, sebelum Fir'aun dan kaumnya, itu ada kaum Samud ya, dan juga kaum Ad dan kaum Samud ya, di mana mereka semua adalah kaum-kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran memiliki
keunggulan secara fisik, kemudian kemampuan membangun peradaban, sehingga mereka merasa itu adalah hasil karya jerih payah mereka. Lalu kemudian dia tinggalkan agama, ditinggalkan keyakinan kepada adanya Sang Pencipta, maka kemudian diutus Rasul kepada mereka, Nabi Shalih alaihissalam. Tapi yang terjadi justru mereka malah menunjukkan ke pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mematuhi perintah dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengangkat sosok manusia yang paling kurang ajar, karena di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-24, sosok Fir'aun ini sampai sanggup mengatakan ana rabbakumul a'la. Aku, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian a'la, yang paling tinggi. Jadi kalau kalian punya Tuhan gitu maka akuilah bahwa aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Di mana orang kebiadabannya melebihi ini, mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Padahal kalau dilihat secara fisik, manusia makan, lapar, punya rasa lapar, punya gairah seksual juga, kemudian bisa sakit juga, perlu tidur, Tapi kemudian makhluk sedemikian biasanya sanggup mengatakan ana rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Oleh karena itu kemudian sosok ini manusia kurang ajar ini Allah Subhanahu wa taala angkat untuk sebagai tamsil kepada kita manusia, agar kemudian jangan mengulang kisah durhaka. Allah sebut kaum Ad, Allah sebut kaum Samud, Allah sebut Fir'aun, itu kisah mereka, itu kisah orang durhaka, jangan diulang. Kaum Samud dibinasakan, kemudian Fir'aun juga diceritakan, kita tahu dibinasakan karena kekurang ajaran, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan atau mengazab atau memusnahkan Firaun ada cara yang sungguh cara yang sungguh sepele gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kemudian ribet-ribet lah gitu untuk mengazab Firaun, membuat skenario. Cukup Allah utus kepada Firaun orang seorang laki-laki yang dulunya adalah anak angkat dia. Padahal dia membunuh anak laki-laki karena takut kekuasaannya dirampas, takut kekuasaannya hilang. Tetapi kemudian justru dia dihancurkan oleh rasa takutnya itu. Allah kirim kepadanya seorang anak laki-laki yang kemudian ketika dewasa menjadi orang yang menghancurkan kekuasaannya sebagaimana yang dia takutkan. Itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi nggak ribet bagi Allah. Tidak ada celah bagi orang-orang yang durhaka, sombong, apalagi kesombongannya itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Firaun memiliki pasukan yang sangat banyak dan kuat, ini kalimatnya wa fir'auna dzil autad, dan Firaun yang memiliki tiang-tiang, pasak-pasak yang tinggi. Biasanya orang kalau bikin rumah yang disebut sebagai orang kaya tiang itu gede. Untuk menunjukkan kemegahan rumah yang dimiliki oleh orang kaya, itu orang pembangun, pemilik yang sangat kaya, maka tiangnya aja itu besar, tiangnya besar-besar. Jadi nggak sayang dia ngeluarin duit buat bikin tiang. Atau itu juga sebuah gambaran dia ingin bikin bangunan yang kokoh, yang tidak mungkin hancur, yang nggak mungkin dihancurkan oleh siapapun gitu. Dibikin. Nah, ini menggambarkan bagaimana kekuasaannya, bagaimana harta yang dimilikinya.
Nah, ada juga riwayat yang menceritakan bahwa pasak-pasak ya atau tiang-tiang yang ada di istana Firaun itu menjadi saksi atas kekejaman Firaun ya kepada mereka yang membangkang perintah Firaun. Nah, dibikin tiang, di tiang itulah di dalam riwayat dia menyiksa ya, menghukum ya rakyatnya ya, pembesar-pembesarnya katakanlah ya, yang berada di Mesir yang enggan mengikuti maunya dia. Sehingga saking settingan wibawanya begitu besar ya, kan disetting gitu. Dia membuat settingan gimana biar berwibawa ya, ditakuti. Karena kan klaimnya ana rabbakumul a'la ya. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Harus disetting itu ya. Disetting sedemikian rupa ya, masuk aja orang ke istana Firaun udah gemeteran. Udah takut. Apalagi kemudian melihat tiang-tiang yang tinggi-tinggi. Tapi sudah sedemikian rupa dia nyeting tetap saja. Ya. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala binasakan dengan cara yang tidak pernah dia sangka dan dikira. Nah. Jadi pasukan yang banyak, kuat, teknokratnya yang jago-jago tidak bisa kemudian mencegah ya azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada Firaun. Karena pada dasarnya segala apapun kekayaan, kekuatan, jabatan, ketinggian, kemuliaan, kalaulah itu tidak bersanding, tidak disandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan semesta alam, maka itu akan menjadi benda-benda atau sesuatu yang semu. Karena yang abadi kan Allah, gitu ya. Harta yang kita miliki kalaulah tidak bersanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sampai ke akhirat, habis di dunia doang. Tapi kalau kita sandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang kita miliki jadi manfaat, jadi amal jariah yang pada akhirnya kemudian membawa, bisa terbawa itu sampai ke akhirat, terbawa dalam tanda kutip ya. Tapi kalau kemudian tidak disandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, harta, kedudukan, pangkat, jabatan tidak akan sampai ke akhirat. Apa ada raja yang sampai ke akhirat? Ada, ya Nabi kan pernah menjanjikan hal tersebut kepada Raja Najasah, Raja Najash. Ya. Jadi kalau kamu ikut Islam, kamu akan jadi raja di dunia dan di akhirat. Nah, ini pesan kepada para penguasa ya, kalau ingin jadi orang mulia, ingin menyambung kemuliaan ya, derajat, kedudukan, jabatan yang ada di dunia ini, maka gunakan itu semua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di dunia dimuliakan orang sebagai raja, presiden gitu ya, sebagai pemimpin ya, dan ternyata di akhirat Allah muliakan juga ya, dengan kedudukan yang sama. Tetapi kalau sebaliknya ya, mengikuti langkah-langkah Firaun ya, habis ya di dunia sehabis-habisnya. Firaun ya di dalam riwayat mengejar Nabi Allah Musa alaihissalam yang membawa Bani Israel hingga perbatasan darat dan laut. Lalu kemudian pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang membelah laut. Laut dibelah. Ya. Laut terbelah dengan tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana azab Allah Subhanahu Wa Taala ya. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab inna rabbaka labil mirsad. Karena itu kemudian Tuhan menimpakan kepada mereka cemeti azab. Jadi kalau berbicara cemeti, cambuk, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dengan kalimat cemeti ya, cambuk? Karena biasanya kalau orang udah megang cambuk, ngeri kita ngelihatnya. Kalau kita nih, gitu ya, saya ingat banget kalau dulu mungkin ada orang tua ya, yang kalau menghukum anak tuh pakai cambuk. Lalu dalam sejarah-sejarah cerita-cerita bagaimana kekejaman ya
orang-orang penjajah ya, Belanda, Jepang, Portugis yang pernah datang ke tanah air. Nah, itu biasanya diidentik dengan apa? Dengan cambuk di pinggangnya. Nah, karena cambuk itu menunjukkan kekejamannya. Cambuk begitu. Pedih ya, kalau udah kena cambuk tuh pedih gitu. Nah, jadi seperti itulah gambaran ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi kepada kita manusia agar kita tidak kemudian berani ya, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengar azabnya aja sudah ngilu gitu ya. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab inna rabbaka labil mirsad. Karena itu Tuhan menimpakan kepada mereka cemeti azab, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, orang-orang yang diberikan kenikmatan ya seperti Firaun ya, kan dikasih kenikmatan ya, jadi raja, ya, hidup enak. Kaum Ad, kaum Samud, peradaban maju, pertanian subur, teknologi bergerak cepat semakin canggih. Tetapi kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menggunakan nikmat itu semua untuk mencari, untuk beribadah, menyembah Tuhan semesta alam. Tidak digunakan untuk itu, bahkan kemudian digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditujukan oleh kaum Ad, kaum Samud ya, dan juga Firaun kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian azab Allah ya datang kepada mereka ya, sebagaimana yang dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul yang diutus kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi mereka ya dari waktu ke waktu. Jadi kalimat inna rabbaka labil mirsad ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Ya, tidak jahat. Tidak sembarangan mengazab orang. Jadi kalau ada orang Tuhan bilang gitu, Tuhan kejam amat. Ya. Nyiksa orang, nyiksa manusia, dimasukkan dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, tidak kejam. Kenapa? Manusia diberikan kesempatan. Siapapun ya, yang diberikan amanah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dalam hari ini adalah kita manusia dan juga bangsa jin. Itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk menunjukkan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengawasi dari waktu ke waktu. Ya, Allah itu kan tidak tidur, tidak lalai. Apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan, bahkan apa yang terbetik di dalam hati kita, Allah tahu, Allah awasi. Dan Allah mengawasi kita, ya, itu merupakan isyarat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menunggu, menanti, ya, memberikan waktu kapan ya ini mau berubah. Ketika kemudian perubahan tidak terjadi, tidak ada, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya, karena azab itu bagian dari janji Allah. Hukum Allah itu janjinya Allah ya. Sementara Allah sudah menegaskan ya dalam Al-Qur'an innallaha la yukhliful mi'ad. Innahu la yuflihul mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dia tidak mengingkari janjinya. Ya, azab itu salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 ya, surah Al-Fajr ini kemudian ya, memberikan wasiat nasihat kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita memandang secara hakiki tentang kemuliaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka kemudian dia berkata, "Rabbi akraman." Tuhanku telah memuliakanku. Ini fenomena ya. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata Tuhanku menghinakanku. Nah, inilah ya standar kebanyakan manusia dalam menilai Allah Subhanahu wa taala.
yang menggambarkan betapa pendeknya, jumudnya, sempitnya pemikiran, pandangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penilaian manusia itu ya, kalau melihat kepada ayat ini setidaknya ada tiga hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama ya, membatasi rezeki Allah hanya berbentuk materi yang bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kan ayat ini menyebutkan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi rahmat atau kebaikan Allah Subhanahu wa taala hanya dinilai dari materi yang bisa dilihat. Jadi kalau dia bisa merasakan, melihat ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia sebut Allah baik. Allah kasih dia rezeki. Kalau itu nggak datang, nggak kelihatan ya, apa yang diberikan Allah tidak terlihat ya. Misalnya keamanan itu kan nggak kelihatan. Kesehatan, orang kadang-kadang nggak ngeh kalau dia sehat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketentraman, kan oksigen yang kita hidup itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang berpikiran sempit, berpikiran jumud begitu ya, maka kemudian dia hanya membatasi rezeki Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk materi yang bisa diindra. Padahal rezeki Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tidak terbatas dalam bentuk materi saja. Kesehatan, ilmu, ketenangan jiwa dan lain-lain itu semua bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak fair kalau kemudian kita menilai baik tidaknya Allah dari apa yang bisa kita rasakan. Dari apa yang bisa kita raba, kita pegang. Ini sebuah penilaian yang sempit. Yang kedua, standar kemuliaan ya tidaklah dilihat dari materi yang ada pada seseorang. Demikian juga kehinaan. Hina mulianya manusia pada dasarnya tidak disandarkan ya, tidak dijadikan standar penilaian itu berdasarkan apa yang dia miliki dalam bentuk materi. Di sini kan disebutnya kalau Allah kasih dia rezeki Allah kasih dia limpahan materi, dia mengatakan Allah memuliakannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengurangi materinya, maka kemudian dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Ini sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia yang sempit pikirannya. Dia pikir Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang kikir. Tuhan yang tidak memberikan kebaikan kecuali apa yang nampak dengan mata mereka. Sehingga dikait-kaitkanlah ya kemuliaan dan kehinaan dirinya itu dengan apa yang dimilikinya. Jadi ujungnya kan intinya begitu. Kalau seseorang itu miskin maka dia hina. Kalau seseorang itu kaya maka dia mulia. Buntutnya maka perlakuan kepada dua kelompok ini berbeda. Berapa banyak orang yang kemudian memuliakan orang karena kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, dan berapa banyak orang yang kemudian menghinakan seseorang karena kemiskinannya. Nah, ini standar yang tidak boleh kita ajarkan, tidak boleh ada dalam diri kita, tidak boleh kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada miris juga ya, ada beberapa waktu lalu anak-anak kita ada sebuah tayangan video ya yang menggambarkan seorang anak SD ya, perempuan ya dibully temannya gara-gara dia miskin. Nah, ya. Direkam itu ya, muncul dibully sama teman-teman seumurannya masih SD. Hanya gara-gara dia miskin, bajunya lusuh begitu kan, tidak punya handphone lah. Nah, ini sebuah persepsi yang salah yang secara mungkin tidak sadar ya kita tanamkan kepada anak kita. Anak kita kan melihat kita nih, orang tua kita tuh ya, hormat betul sama orang yang hartanya banyak. Tapi sama orang yang hartanya nggak ada, itu sama orang miskin acuh. Nah, ini nggak boleh. Makanya kalau kita lihat sunnah Rasulullah SAW di dalam memperlakukan orang itu luar biasa ya. Rasulullah itu tidak memperlakukan orang atau tidak memuliakan orang karena apa yang dimilikinya. Ya siapapun dia di hadapan Rasulullah SAW,
Kalau di dalam hatinya ada iman, ya ada tekad, itikad untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, miskin atau kaya, budak atau merdeka, ya pemimpin atau rakyat jelata, tetap sama-sama mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh kita ada dalam diri kita, ya, sikap pikiran, ya, memuliakan manusia dengan standar, ya, materi yang dimilikinya. Ini kemudian disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prakteknya banyak orang yang kaya justru hina, ya. Nah, ini kalau kita lihat kan yang bisa berzina, berjudi, minum arak itu orang-orang yang punya duit. Gitu ya. Yang bisa korupsi itu kan orang-orang yang punya duit. Orang miskin gitu kan, apa yang mau dikorupsi? Orang enggak, yang enggak punya jabatan apa yang mau dikorupsi gitu ya. Mau zina pakai uang dari mana begitu kan? Maka tidak bisa kita katakan orang itu menjadi mulia gara-gara harta yang dimilikinya. Kehinaan dan kemuliaan itu standarnya adalah iman, akhlak, iman dan amal saleh. Ketika keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, itu akan terlahir di dalam amalannya. Beda orang yang punya keyakinan, ya, kepada Allah dengan keyakinan yang tinggi dengan orang yang tidak punya keyakinan kepada Allah. Nah, itu ya, itu kunci kemuliaan. Kemudian yang ketiga, ya, Allah menyindir, ya, bahwa ada orang-orang yang menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sikap atau prasangka yang buruk. Padahal seharusnya, ya, semua karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Karena pada dasarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita perlukan. Nah, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang kalau minta kepada Allah lalu tidak diberikan atau tidak sesuai dengan harapannya, maka kemudian dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasa ya terjadi dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah kasih saya rumah yang besar, tapi ternyata dikasihnya rumah yang biasa aja. Nah, lalu kemudian berpikir Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya, bukan mengingkari janjinya gitu ya. Katanya kalau udah sedekah 1 juta diganti 10 juta, mana 10 jutanya gitu ya. Ada ya orang yang begitu kan. Bersedekah mengharapkan balasan dalam bentuk materi yang sama. Ada teori begitu ya. Mengambil janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ya. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, jadi dipikir-pikir kalau sedekah 1 juta harusnya dapat lagi uang 10 juta. Nah itu begitu nggak dapat, wah mulailah apa nih teorinya? Berarti bohong ini ayat begitu kan? Itu kan sempit ya. Nah, sehingga kemudian imannya semakin dangkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang saja yang Allah berikan kepada kita ya dalam bentuk materi kan. Dikabulkan tidaknya doa kita ya. Diberinya atau tidak kita ya apa yang kita inginkan ya. Tetap yang namanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, Penyayang. Karena kalau kita mau belajar ya, mau merenung ya berapa banyak orang yang keinginannya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya pada akhirnya kemudian justru menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukankah justru ya, kenikmatan yang paling besar, kebaikan yang paling besar dalam diri seorang manusia adalah semakin dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang jauh dari Allah nggak mungkin ya, masuk ke dalam surganya Allah. Nah, gitu. Ya, kita kan mikir ya, bahwa ending kehidupan kita adalah akhirat. Akhirat itu alam yang tiada ujung. Ya, kita ingin di sana bahagia. Gimana mau bahagia kalau kemudian kita memusuhi, menjauhi zat yang punya surga, zat yang memberikan kebahagiaan.
Jadi prinsipnya apa? Ya, kalau kita kemudian merasa apa yang kita dapatkan, apa yang ada di sisi kita tidak sesuai dengan keinginan kita, ya misalnya pengen gitu ya, jadi orang kaya tapi kok nggak kaya-kaya, ya pengen punya jabatan tapi kok nggak pernah naik jabatan, ya, nggak pernah kepilih begitu. Kenapa? Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kondisi itu Allah berikan kepada kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau minimal kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjaga. Banyak riwayat nih ceritanya, ya, ada orang yang kemudian berpaling dari Allah gara-gara kebaikan, gara-gara keinginannya dipenuhi, kan begitu. Ya, Qarun misalnya, ya dulu kan kaumnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan Qarun itu sebetulnya adalah kerabatnya, masih kerabat Nabi Allah Musa alaihissalam. Tetapi kemudian ketika dia meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Musa alaihissalam, kemudian diijabah, nah, justru kemudian dia menjadi penentang yang paling keras, sehingga kemudian pada akhirnya diazab gitu ya. Nah, ini coba mikir ke sana kita. Bisa jadi kekurangan yang ada pada diri kita itu bagian dari kelebihan yang Allah berikan. Gitu ya. Jadi jangan pandang kekurangan ada dalam diri kita itu ya kekurangan, jangan. Asal iman kita tepat, amal saleh kita pegang, maka segala kekurangan yang ada dalam diri kita bisa jadi itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Lalu di dalam ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan persepsi yang salah, ya, tentang standar kemuliaan dan kehinaan itu, ya, yang dilakukan yang ada di benak kebanyakan manusia, dan kemudian dampaknya adalah membuat mereka menjadi kikir, gitu ya, dan sangat mencintai dunia. Nah, bentuknya ya secara spesifik, ya, orang-orang yang punya persepsi yang salah itu tadi, ya, yang persepsi yang salah terhadap 3 hal tadi yang saya sebut, ya, maka ciri-cirinya, ya, salah satu cirinya adalah ya, mereka tidak memuliakan anak yatim. Nah, jadi penyimpangan pertama adalah itu tadi, ya, tahu di sekelilingnya ada orang-orang, ada anak-anak yang statusnya yatim. Yatim di sini dalam artian mereka kehilangan sumber penghidupan, ya, yaitu ayah. Karena kan di dalam hierarki keluarga, ayah yang paling tinggi, yang tugasnya menaungi, melindungi, memberikan nafkah, ya, nafkah kepada keluarga mereka. Dan itu nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan mereka ini kepada kaum muslimin yang punya kelebihan harta. Tapi sayangnya bagi sebagian orang yang tadi persepsinya salah, gitu ya, yang pada akhirnya kemudian hubbud dunya, ya, wa karahiyatil maut, cinta dunia dan ujung-ujungnya takut mati, maka salah satu indikatornya adalah, ya, kecintaan kepada dunia. Dia jadi kikir, jadi pelit. Bahkan pelitnya itu, kalau pelit kepada orang yang sama-sama punya duit, maklumlah kita, ya. Tapi pelitnya kepada orang yang betul-betul butuh, pada orang yang betul-betul perlu. Pelitnya itu kepada orang-orang yang jelas-jelas memerlukan bantuan. Nah, kalau teman kita, ya sama-sama satu profesi, kita ngerti dia bilang pinjam dong duit, minta dong, kita nggak kasih, ya, ya dalam tanda kutip kikir mungkin, orang masih maklum. Tapi kalau kemudian kekikiran itu dihadapkan kepada orang yang betul-betul membutuhkan, memerlukan, wah inilah yang luar biasa, ya, memancing amarah, ya, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ada anak yatim, ada orang yang membutuhkan bantuannya dan berhak, ya, untuk mendapatkan pertolongan. Ini kalimatnya hak. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan mereka, ya, pada orang-orang yang punya harta. Kalau sampai kemudian, ya, pengetahuannya tentang ada nih rumah ini, yatimnya, susahnya, tapi kemudian terabaikan, tidak terpenuhi kebutuhan yang pokok lah, ya, sandang, pangan, papan.
maka orang ini ya masuk ke dalam kategori orang yang ya, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya persepsi yang salah. Ciri yang kedua ada wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang kedua ya kamu tidak saling mengajak memberi makan orang yang miskin. Jadi keengganan untuk memberi nampak, kelihatan. Nah, ini bagian dari ciri ya orang-orang yang Allah azab, seperti azab Allah kepada Firaun, azab Allah kepada kaum Samud, azab Allah kepada kaum Ad. Mereka adalah orang-orang yang kikir, pelit, bakhil ya. Atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah titipkan kepada mereka ya, di dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Ada hak anak yatim, ada hak orang-orang miskin. Ya, apalagi di zaman paceklik misalnya. Ya, sekarang kita tengah menghadapi kegalauan terkait dengan resesi begitu. Sifat ini jangan muncul, ya sifat kikir ini jangan muncul. Iya kita perlu, iya kita membutuhkan juga. Nah, dalam Islam konsep berbagi ini ditekankan. Ya, sebagaimana Allah sebut di dalam surah Ali Imran ya. Ayat yang keberapa itu ya? Ayat yang ke-135 ya. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah dia menafkahkan menafkahkan ya, atau memberikan ya, bersedekah ya. Di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Jadi waktu lapang dia sempit, ya, dia bersedekah. Di waktu sempit dia juga bisa bersedekah. Karena ada orang yang kalau waktu kelapangan punya rezeki banyak, ya dia loyal ya, nggak pelit gitu. Tapi ketika dia di waktu sempit semuanya serba kurang, ya, asli nggak mau ngasih gitu kan. Nah, orang-orang yang bertakwa itu ya mau lagi ada, mau lagi nggak ada atau lagi kekurangan, tetap ya, sifat dermawannya tidak berubah. Lalu kemudian ciri yang ketiga adalah wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya, di ayat yang ke-19, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang batil. Nah, ini ciri yang ketiga apa? Kalau udah bab ngomongin warisan, nah, ini taringnya muncul, tanduknya muncul. Nah, ini cirinya nih ya. Ciri yang ketiga itu. Kikir ya, acuh dengan anak-anak yatim, kikir dengan orang-orang miskin. Ya. Ketika berbicara warisan, maka menjadi orang yang sangat rakus. Ya, makanya kalau kita perhatikan, berapa banyak keluarga terpecah gara-gara urusan warisan. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang-orang yang punya persepsi seperti persepsinya Firaun, persepsinya kaum Samud, persepsinya kaum Ad terhadap harta, kebaikan-kebaikan, materi-materi yang Allah berikan kepada mereka. Ya, persepsi kaum-kaum yang dibinasakan kan itu ya, bahwa kebaikan itu sumbernya adalah materi, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ya, dia berani membangkang, ya, membantah Allah untuk kemudian mempertahankan ya, harta dunia, jabatan yang mereka miliki. Firaun membunuh anak laki-laki Bani Israel gara-gara takut kekuasaannya sebagai raja hilang, gitu ya. Ada juga orang-orang yang kemudian berbuat jahat, ya, membunuh saudaranya hanya gara-gara urusan persoalan takut nggak dapat warisan. Atau warisannya berkurang. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan inilah yang paling buruk ya. Memakan harta yang tidak menjadi haknya, kemudian harta yang dimakannya adalah hak saudaranya. Bukan haknya, udah gitu yang dia makan harta saudaranya. Dan Allah sudah bagi jelas ya, laki-laki sekian bagian, perempuan sekian bagian. Jangan dilanggar, ikuti aja lah. Jangan punya harapan, wah ini kan udah nggak ada, padahal ada keturunannya kan, biasa kasus begitu. Tidak mau berlapang-lapang dalam urusan pembagian warisan. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-19. Lalu kemudian di ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
Jadi pangkal kekufuran, pangkal kedurhakaan, ya orang-orang terdahulu yang Allah sebutkan tadi ya, di dalam surah Al-Fajr, ya, puncaknya adalah kecintaan kepada dunia, ya, kecintaan kepada harta melebihi apapun. Nah, itu kan sudah dibuktikan ya oleh Firaun. Dan pada akhirnya kemudian kecintaan itu ya betul lah ya, kalau ada orang bilang cinta itu buta. Ini tepat ya. Bahwa ayat itu mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, sehingga kemudian kecintaan itu membutakan mata hati mereka dari kebenaran. Ya jelas-jelas Nabi Allah Musa alaihissalam datang menyuruh Firaun. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam dulu menghadirkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Mulai dari ular, ya, tongkat berubah jadi ular, kemudian wabah, ya, darah, belalang, katak, ya, nyamuk, itu kan datang, ya. Dilihat oleh Firaun, tapi tetap ya balik lagi, kafir lagi. Kemudian sebagaimana setelah itu datang lagi azab, ya, datang lagi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nampak jelas laut terbelah, gitu ya. Ya, kalau zaman sekarang kan itu luar biasa ya. Laut bisa dibelah, bisa terbelah ya, oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, apa daya seorang manusia membelah laut begitu kan? Ya, kan nggak mungkin. Tapi kemudian dia tidak melihat itu sebagai bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti adanya eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua penyebabnya adalah ya, kecintaan kepada kehidupan dunia, wabil khusus kepada harta. Inilah yang kemudian kita harus pahami, jangan sampai kemudian harta itu menyebabkan kita buta dari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian istilah orang kita benarkan ya, urusan duit nggak ada saudara. Wah, ini nggak boleh. Urusan duit nggak ada saudara. Kenapa? Ada banyak orang yang kemudian gara-gara persoalan uang, gara-gara persoalan harta, kemudian putus ya tadi kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Tega menyakiti bahkan membunuh ya, saudara sendiri. Tidak boleh terjadi. Kalaupun terjadi ya inilah ya. Di akhirat kalau nggak tobat ya kelompoknya, gengnya adalah Firaun dan juga orang-orang terdahulu yaitu kaum Ad dan kaum Samud yang matinya di dunia Allah azab. Ya, di dunia ini sudah diazab ya, apalagi nanti di akhirat. Tentu kita tidak mau itu terjadi. Imam Al-Qurtubi menafsirkan kecintaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kecintaan yang berlebihan dalam mengumpulkan harta serta tidak menunaikan haknya dengan sedekah dan zakat. Kalau bab saudara begitu, jangankan kepada saudara, kepada orang lain saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sedekah dan zakat. Apalagi kepada saudara kita sendiri. Lalu kemudian di ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kayak gitu ya, cinta dunia berlebihan sampai membutakan mata hati ya, sampai kemudian melanggar ya hak-hak orang lain ya, gara-gara kecintaan kepada dunia. Istilahnya apa? Memakan harta dengan cara yang batil ya. Enggak boleh. Allah tegaskan, kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi, ingat ya nanti bumi ya, kalau berbicara makro bumi ya inilah ya planet bumi yang kita tinggali. Tapi kalau berbicara mikronya bumi ini tubuh kita. Ini kan terbuat dari tanah ya. Ini mikronya bumi ini ya. Bumi ya, badan kita ini kata Allah Subhanahu wa taala akan digoncangkan. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Ingat ya kalau nanti bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya ya, berturut-turut. Ya ada istilah gempa susulan gitu ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingat nanti ya Tuhanmu akan datang dan malaikat berbaris. Nah,
Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita terhindar dari itu tadi, kecintaan kepada dunia membutakan mata hati kita. Nah, sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia dan semua yang bernapas adalah menjumpai kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, bila manusia mati, maka dia dipisah, ya, dipaksa terpisah dengan dunia, dengan apa yang dicintai. Ini yang Allah ingatkan. Jadi jangan cinta berlebihan karena itu semua akan kamu tinggalkan. Dan kamu nanti akan berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan berhadapan-hadapan dengan saksi yang telah Allah turunkan di alam dunia ini. Saksi atas segala perbuatan kita itu malaikat-malaikat. Karena kan kita ini ya di alam dunia ini Allah kirim malaikat ya, bergantian siang dan malam. Ya. Bukannya ngapa-ngapain, tapi dia mencatat. Ya. Apa yang kita buat dicatat semua malaikat. Nah nanti malaikat itu akan berbaris. Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhan akan datang dan malaikat berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan ingatlah pada hari ketika itu neraka di Jahannam diperlihatkan. Nah, masih enggak takut juga ya dengan gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala akan datang ya. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Allah ingatkan lagi apa? Ingat nanti malaikat itu nanti neraka Jahannam itu akan diperlihatkan. Yauma idzi yatazakkarul insanu anna lahu dzikra. Dan pada hari itu manusia teringat. Ingatlah manusia dengan kelalaiannya baru ngeh gitu ya. Tetapi kemudian ingatannya itu, rasa ngehnya, kesadarannya itu tidak akan berguna lagi bagi manusia. Ini pesan Allah ini serius ya. Bukan main-main ya. Kalau sampai ada orang jor-joran begitu kan, berbuat kejahatan hanya gara-gara urusan dunia, urusan harta, ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Harta gak akan dibawa mati dan kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta itu. Masa gak takut gitu ya? Dan segala dosa, kemaksiatan, ya, pelanggaran, keingkaran itu akan dibalas dengan Jahannam. Dan nanti akan diperlihatkan Jahannam itu. Masa gak takut juga gitu ya? Masa masih melanggar juga? Kurang lebih seperti itu. Maka saat semuanya tersingkap, barulah kemudian jangan sampai datang sangehnya kita, sadarnya kita itu setelah ya, apa yang Allah sebutkan tadi terbukti. Ya. Barulah ngeh ya Allah, ternyata betul Allah itu ada, malaikat itu ada, Jahannam itu ada. Kalau udah begitu kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan apa? Wa an yauma yatazakkarul insanu anna lahu dzikra. Maka ujung-ujungnya dia mengatakan ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika itu semuanya sudah terlambat, dia saksikan semua kebenaran ya, yang Allah sebutkan tadi, maka kemudian tidak ada manfaatnya lagi dan kemudian dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidup ini. Baru sadar ya. Coba dulu enggak ribut sama keluarga gara-gara warisan. Coba dulu enggak pelit sama fakir miskin. Coba dulu enggak acuh sama anak yatim. Tentu saya enggak akan sengsara, enggak akan sedih, enggak akan takut. Enggak ada gunanya lagi. Orang udah mati. Karena memang hukumnya begitu, penyesalan tidak akan datang lebih dulu ya. Penyesalan itu datang belakangan. Itulah sebuah kesia-siaan. Lalu kemudian Allah katakan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Masih mau meremehkan Allah gitu ya. Pada hari itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang siksanya seperti siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekejian, kengerian yang kita saksikan di alam dunia kalau mau dibandingkan dengan kemurkaan, kekejian ya, yang Allah berikan nggak ada sebanding apapun. Mungkin kita pernah menyaksikan ya kekejaman gitu ya.
apalagi kekejian, ya Allah, peristiwa apalah yang tumpah darah yang pernah dilakukan oleh manusia, itu belum seberapa jika nanti dihadapkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan. Kan ada orang yang meremehkan apa yang Allah firman ke dalam Al-Qur'an, menganggap sepele gitu. Maka nanti anggapan itu akan membuat dia menyesal. Allah zat yang serba maha, ya. Pada hari itu terlihat dengan jelas segala kekuasaannya. Jadi semua orang yang meragukan tentang kekuasaan Allah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala akan terperangah nanti. Orang yang tadinya beriman dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin puas. Kalau di dunia ini sudah beriman kepada Allah, maka ketika nanti ketemu dengan Allah jadi puas. Oh, alhamdulillah ternyata benar. Apa yang saya yakini tidak sia-sia. Padahal lu sempat dibisikin orang, percuma lu beriman, Tuhan enggak ada gitu ya. Maka ketika berhadapan pada hari itu, puas rasanya. Dan orang yang mengingkarinya pada hari itu terpaksa mengakui dengan berjuta penyesalan ya atas apa yang mereka lakukan di alam dunia. Dan terakhir sebagai sebuah penutup, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah kebahagiaan besar bagi orang-orang yang menjauhkan diri dari itu tadi ya, tingkah laku Fir'aun, tingkah laku kaum Samud dan kaum Ad. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Kan ini yang kita harapkan ya, dari kematian, dari ending hidup kita. Jangan sampai kemudian kita justru sebaliknya ya, menjadi orang yang sengsara ya. Kita ingin menjadi orang yang tenang, bahagia di akhirat nanti. Inilah ya harusnya menjadi motivasi bagi kita. Jiwa manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an itu ada 3 jenis ya menurut para mufassir. Yang pertama ada jiwa an-nafsu al-amarah ya. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Jiwanya penuh dengan amarah. Amarah itu apa? Keinginan untuk memenuhi bisikan-bisikan setan. Disebut sebagai an-nafsu al-amarah. Kemudian ada an-nafsu al-lawamah. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, yaitu jiwa yang gundah ya. Jiwa yang mencela dirinya, menyesal kenapa? Karena amalannya tidak maksimal. Kalau tadi jelas ya, an-nafsu al-amarah. Nah, ini gengnya geng setan, geng iblis gitu ya. Tempatnya jelas confirm di neraka. Tapi ada orang kemudian di akhirat ya, di dunia ya, hidupnya selalu yaitu tadi ya, penuh dengan penyesalan kegundahan. Kenapa? Karena tidak memaksimalkan potensi yang ada dimilikinya selama di alam dunia. Dan kemudian yang ketiga an-nafsu al-mutmainnah. Inilah ya, jiwa orang-orang yang beriman, jiwa yang selamat ya, dari kekotoran perbuatan setan, jiwa yang selamat dari kelalaian yang menyebabkan penyesalan. Makanya kan orang beriman itu ada 2 kalau berbicara surga dan neraka, ada yang langsung masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang-orang yang beriman mampir dulu ke nerakanya Allah. Nah, ini yang mampir inilah yang disebut sebagai an-nafsu al-lawamah. Tapi kalau an-nafsu al-mutmainnah langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari azab api neraka. Mudah-mudahan ya sahabat yang dirahmati Allah, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jauh ya dari sifat Fir'aun, jauh dari sifat kaum Ad, kaum Samud. Dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang karena mengikuti sumber ketenangan yang hakiki, yaitu Al-Qur'anul Karim, sumber ilmu wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.